Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa, terkhusus untuk siswa-siswi SMK Tunas Harapan Pati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam daring pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, tanpa terasa pula ya, untuk minggu ini khususnya insya Allah di hari Jumat nanti kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga kenikmatan, keimanan, keihsanan, taufik, hidayah serta kasih Allah Subhanahu wa taala hingga nanti kita memasuki bulan Ramadan dan selesai untuk melaksanakan puasa Ramadan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isi dari Quran surat At-Taubah ayat 122. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana cara membaca ta'awud dan basmalah khususnya ketika bertemu dengan surat At-Taubah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas isi dari Quran surat At-Taubah ayat 122. Nah, sebelum kita bahas, mari kita ulangi sedikit dengan membaca materi kemarin tentang tata cara membaca Quran surat At-Taubah khususnya ketika di pertengahan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Shadaqallahu al-azim. Jadi ingat, untuk membaca Quran surat At-Taubah ketika di pertengahan surat ya, cukup membaca ta'awud saja. Jika di awal surat At-Taubah ya, tidak diperbolehkan membaca basmalah. Jika di pertengahan surat At-Taubah makruh hukumnya membaca basmalah, maka ya perlu kita hindari untuk membaca basmalah pada pembahasan Quran surat At-Taubah ayat 122 ini. Nah, di dalam Quran surat At-Taubah di situ artinya adalah ya, kita bisa lihat, dan tidak sepatutnya ya, ini kita bisa lihat dalam Al-Quran, dan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ya. Demikian arti dari Quran surat At-Taubah ayat 122. Nah, lantas pesan-pesan apa yang dapat kita pahami dari Quran surat At-Taubah ayat 122? Yang pertama, ya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang.
Artinya di sini menunjukkan bahwa ada hukum yang hukum perang, ya, hukum perang adalah hukumnya fardu kifayah. Ya, seperti pada materi kelas 10 dulu, ya, semester 1 kita sudah membahas fardu itu ada dua. Yang pertama fardu ain, ya, yang kedua adalah fardu kifayah. Bagus, ya. Apa itu fardu ain? Ya, fardu ain itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim. Jadi semua orang muslim wajib melaksanakan. Seperti contoh adalah sholat 5 waktu, ya, itu fardu ain. Sedangkan fardu kifayah yaitu adalah kewajiban yang apabila sudah dilakukan, diwakilkan oleh seseorang, maka yang lain sudah tidak berkewajiban. Artinya kewajiban ini gugur ketika sudah ada satu minimal atau beberapa orang yang sudah melakukan kewajiban ini. Misalnya diantaranya yang familiar dengan kita, yang sering kita jumpai di antara adalah kepengurusan jenazah, termasuk sholat jenazah. Nah, dalam hal ini perang, ya, perang pun hukumnya adalah fardu kifayah, ya, dalam artian ketika perang ini memungkinkan tidak semuanya harus bergerak. Ya, kalau memang memungkinkan perang ini butuh semua bantuan dari kaum muslim, ya, maka wajib semuanya. Nah, tapi di ayat ini sudah jelas bahwasanya, ya, perang itu hukumnya adalah fardu kifayah. Karena apa? Ya, di situ dilanjutkan mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Ya, jadi artinya perang wajib, ya, dan yang selanjutnya belajar juga wajib. Maka, ya, disinilah, ya, pentingnya belajar, ya. Pahala atau perintah untuk belajar, ya, sejajar dengan perintah untuk perang, ya. Maka banyak ulama berpendapat, ya, ketika ada seseorang dalam proses belajar, ya, termasuk guru ataupun siswa, ketika dia proses pembelajaran kemudian dia meninggal, maka orang tersebut pun bisa dikatakan mati syahid, ya. Dalam artian syahid di sini, ya, tetap untuk dimandikan, tetapi pahala orang tersebut yang meninggal ketika belajar, pahalanya adalah sama halnya dengan orang yang mati syahid. Bahkan hal ini juga didukung oleh sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa lihat sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhirat nanti tinta ulama ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata yang lebih berat adalah tinta ulama dibandingkan dengan darah syuhada. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Ya. Nah, ini mengindikasikan ada satu sisi bahwasanya terkadang, ya, seorang yang alim, orang yang berpengetahuan itu pahalanya lebih besar, lebih banyak dari mereka yang hanya meninggal pada medan pertempuran atau jihad fisabilillah, membela agama Allah, ya.
Perlu diingat, perang di sini ya jangan diartikan sebagai sebuah perang seperti orang-orang radikalisme. Ya, kenapa? Karena perang pada ayat ini pada zamannya Rasulullah jelas. Ya, kenapa? Yang dilawan adalah orang-orang kafir dan orang-orang kafir pun melawan orang-orang mukmin. Untuk konteks saat ini, perang seperti ini ya di Indonesia tidak diperkenankan. Karena apa? Ya, kita berdampingan dengan orang-orang non-muslim yang mana mereka tidak pernah mengganggu kita. Begitupun kalau mereka tidak pernah mengusik dalam hal-hal keagamaan kita, maka kita tidak perlu melawan mereka. Nah, disinilah ya perlunya toleransi. Ya, jadi sekali lagi pahala berperang ya itu sama halnya pahala dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, demikian pada pertemuan singkat kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada sebuah kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu karena kebodohan dari saya. Kurang lebihnya kita bisa bahas, kita bisa perbincangkan pada pertemuan yang insya Allah semoga saja bisa kita kembali ke aktivitas sekolah di sekolah kita tercinta SMK Tunas Harapan Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi